nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang 1 tahun ajaran ini. Semua yang pernah kami lewati ini Tuhan, dengan mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai 14. Mazmur 65 ini adalah satu mazmur yang sangat luar biasa yang dituliskan oleh Raja Daud. Dari semua bacaan yang sudah kita baca, dari ayat pertama sampai 14, saya akan menekankan yaitu di ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa Tuhan lah yang memahkotai tahun hidup kita. Dan jejak kaki Tuhan atau telapak kaki Tuhan atau tindakan yang Tuhan lakukan itu adalah satu kebahagiaan, suatu sukacita. Daud melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengampuni, adalah Allah yang memiliki kasih dan pengampunan atas segala yang pernah dia lakukan ataupun atas segala yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan. Tahun-tahun pemerintahan Daud mengalami berbagai kemenangan dan kemenangan. Dan tentu kemenangan yang dihadapi oleh Daud ini bukan kemenangan atas kemampuan dia sendiri, tetapi karena memang Tuhan yang memberikan dia kemenangan. Demikian juga di ayat yang seterusnya, di sana jelas bahwa dikatakan bahwa Tuhanlah Allah yang memberikan dan mencukupi segala keperluan manusia. Mazmur 65 ini berbicara tentang satu masa, yaitu masa panen dan juga ada masa hujan, di mana itu adalah satu gambaran syair yang disampaikan oleh Daud, di mana dia mau menjelaskan bahwa keindahan penyertaan Tuhan di dalam sejarah kehidupannya, hingga akhirnya nanti di pasal yang ke-65 ayat 12 ini dikatakan kembali bahwa dia bersyukur kepada Tuhan. Dia mengingatkan kembali dari ayat yang pertama bahwa dia mengibaratkan bagaimana bangsa itu bersyukur terhadap Tuhan. Namun di sisi lain juga Tuhan tidak pernah meninggalkan dia ketika ada bangsa-bangsa yang mencoba untuk menghancurkan kerajaan Israel pada masa itu. Pada saat ini kita sudah melewati masa-masa yang tidak pernah kita bayangkan, di mana kita pernah melewati satu masa yang sangat membosankan. Nah, namun ketika kita masuk dalam situasi pandemi COVID-19, kita mulai mengingat kembali alangkah indahnya kalau kita kembali ke masa sebelum wabah ini. Kita tidak pernah membayangkan bahwa Indonesia akan mengalami situasi yang sangat luar biasa ini. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan menempatkan kita di satu situasi yang baru? Saya mengutip pernyataan dari seorang apologetik yang luar biasa, yaitu Pastor Raffi Zakaria. Dia mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang ateis adalah orang
yang mempersalahkan Tuhan ketika dia mengalami sebuah penderitaan atau sebuah situasi yang tidak diharapkan. Mereka memandang ketika satu situasi yang baik yang mereka alami itu adalah karena memang seharusnya dialami, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memandang setiap situasi dalam hidupnya, baik itu baik ataupun tidak baik, baik itu senang ataupun duka, adalah bagian daripada kehadiran Tuhan, dan itu adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tidak hanya menciptakan satu hal tanpa memikirkan hal yang lain. Karena Tuhan itu adalah Allah yang benar-benar detail, Allah yang benar-benar berpikir, menciptakan secara sempurna. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Maka dengan itu, apa yang terjadi saat ini itu sudah direncanakan Tuhan, itu sudah buat Tuhan dengan benar-benar indah. Jadi jika kita memang sudah percaya kepada Tuhan, lalu melihat situasi ini dari sudut pandang yang negatif, berarti sama halnya kita menilai Tuhan secara negatif. Tidak ada orang yang tidak mengalami sebuah penderitaan. Artinya bahwa semua orang pasti mengalami sebuah masalah. Lalu kita mulai mempertanyakan Tuhan, di mana Tuhan pada kondisi saat ini? Dan ketika orang mempertanyakan di mana Tuhan pada saat kondisi seperti ini, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak benar-benar menghidupi firman dalam hidupnya. Mazmur 65 tadi menegaskan bahwa Tuhan itu ada di setiap momen kehidupan manusia, baik itu di saat mereka berdosa, baik di saat mereka meminta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan juga hadir dan memberikan pengampunan. Dan itu direalisasikan oleh Yesus di dalam perjanjian baru, di mana Dia mau mati di kayu salib. Dan kematian itu adalah satu bukti di mana begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah tidak pernah melepaskan tanggung jawabnya terhadap manusia. Namun terkadang manusia menilai Tuhan dari batas kemampuan dia berpikir, tidak pernah melihat Tuhan dari batas cara Tuhan berpikir. Orang bisa mengetahui pikiran Tuhan hanya dengan ketika mereka benar-benar mau belajar firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan, mau berkomunikasi dengan Tuhan. Maka bisa disimpulkan bahwa orang yang mempersalahkan Tuhan ketika dalam situasi yang sulit adalah orang yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup. Sekarang kita berada dalam satu kondisi baru, yaitu kita sebut dengan istilah new normal, di mana kita harus berada pada situasi yang baru, pada kebiasaan yang baru, tatanan yang baru, gaya hidup yang baru. Mau tidak mau, kita harus berada pada kondisi itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya mau tegaskan bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu, ruang, dan ataupun tempat. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu yang kita lewati atau waktu yang sedang kita jalani. Sama halnya kita juga pada saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga punya masa sendiri, kita juga punya waktu tersendiri, kita juga punya situasi sendiri, dan kita juga punya sejarah sendiri dengan Tuhan. Pada bagian yang kedua dikatakan bahwa karena Tuhanlah yang mempunyai sejarah itu sendiri, karena Tuhanlah yang membuat sejarah itu sendiri, karena Tuhanlah yang menciptakan sejarah manusia itu sendiri. Mulai dari manusia ada sampai pada nanti manusia itu harus kembali kepada Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan sejarah itu. Tidak ada satu bagian dari hidup Anda terlepas dari kontrol Tuhan. Kalau kita tidak punya pengenalan yang baik dengan Tuhan, maka kita tidak mampu mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah ketika kita benar-benar memang melihat Allah secara seutuh, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memulai dan Allah juga yang mengakhiri. Allah tidak pernah setengah-setengah dalam bekerja. Allah tidak pernah hanya memulai tapi tidak mengakhiri. Allah yang memulai secara dalam hidup Anda, dan Allah juga yang mengakhiri masa dalam kehidupan Anda. Ketika Allah menciptakan suatu masa dalam hidup kita, ketika Tuhan taruh dalam satu masa new normal yang seperti ini, maka Tuhan juga yang akan menciptakan hal-hal yang indah di masa itu sendiri. Dalam Mazmur 65 ayat 12 tadi dikatakan bahwa Allah memahkotai tahun dalam hidup Daud, dan Allah juga yang memahkotai tahun hidup dalam hidup kita. Tahun-tahun dalam hidup kita adalah satu hadiah yang Tuhan berikan. Ketika kita melewati satu tahun dalam hidup kita,
berarti Tuhan telah memberikan satu karya indah di dalam hidup kita. Setiap tahun kita memiliki 365 hari. Setiap hari ke sehari Tuhan punya cerita sendiri dalam hidup kita. Kadang-kadang tidak kita sadari bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Jangan lupakan Tuhan. Tetaplah mengucap syukur. Katakan terima kasih kepada Tuhan atas satu tahun yang indah yang sudah Anda lewati bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur harus kita lakukan. Karena saudara dan saya adalah kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan, atas firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya apa yang telah disampaikan dalam Mazmur 60 mengingatkan kembali bahwa hidup kami adalah berharga dan telah diciptakan Tuhan. Kami memiliki masa yang indah. Satu tahun yang telah kami lewati adalah satu tahun yang indah bersama. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati setiap proses perjalanan kita. Dalam nama Yesus kami. Amin.